apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Cancer ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Kelin. Nama lengkapnya adalah Jen Kelin. Ya, kali ini sih kita mau ngobrol-ngobrol aja, kita mau bahas tentang, saya sebetulnya pengen tahu tentang dalemannya Cancer. Maksudnya daleman? Dalaman tuh maksudnya saya pengen tahu ya, ini ada apa gitu. Maksudnya kondisi kejiwaannya seperti apa. Saya pengen lihat gitu ya, dan kita mau ngobrolin bareng-bareng. Ya sayang ya. Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Cancer. So, bijaksana menyikapinya ya sayang ya. Oke, karena energinya adalah kolektif. Dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan ya sayangku ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin ya sayang, karena dengan subscribe maka kita akan lebih mudah terhubung ya. Oke. Cancer ya. Saya akan pilih The Hanged Woman reverse, lalu Four of Wands reverse, Five of Cups reverse, King of Cup reverse semua ya. Dan satu lagi Nine of Wands. Oke. Ada api, air di sini. Oke, and bottom of deck di sini ada Ace of Swords ya. Ada Ace of Swords ya. Oke. Saya mau buka juga. Cancer. Oke, Cancer. Higher power. Waktunya untuk kamu terkoneksi kembali dengan Tuhan. Ada happy di sini. Saatnya untuk kamu berbahagia ya, sayangku ya. Lalu The Tribe. Oke. Well, Cancer. Ini ada Cancer yang sedang di dalam relationship yang di ujung tanduk. Jadi, ya putus enggak, berpisah enggak, tapi juga kayak in relationship juga enggak jelas gitu ya. Jadi kayak di ujung tanduk. Udah mau berpisah tapi nggak bisa pisah gitu. Di sini ada The Hanged Woman ya. Ini ada Cancer yang merasa seperti itu gitu. Lalu, oke. Ini ada kamu yang apa ya? Mungkin merasa kecewa dengan cita-cita atau harapan yang tidak kesampaian. Di sini ada Four of Wands. Jadi ada satu cita-cita yang tidak kesampaian ya. Dan kamu, Cancer, ini kamu kemarin memang mungkin sempat mengalami satu peristiwa yang gak mengenakan gitu. Namun, ini akhirnya sekarang kamu sudah mulai belajar. Kamu sudah mulai belajar bahwa akan peristiwa yang kemarin itu, kamu sudah mulai berhenti gitu ya. Kamu udah memutuskan untuk berhenti dan kamu memutuskan untuk gak ngalamin lagi deh, sekarang aku mau new chapter atau mau satu bab yang baru dari hidup gitu ya. Jadi kamu udah belajar, kamu udah mengerti akan kebodohan kamu dan kesalahan kamu. Maksud saya nggak ngomongin kamu bodoh, enggak, tapi maksudnya every of us gitu, setiap kita itu
Kita tuh pernah kok gitu ya melakukan satu kebodohan-kebodohan gitu ya, karena memang kita digerakkan oleh emosi, oleh ego, ya, dan belakangan baru kita sadarin, kemarin kok aku melakukan seperti itu ya, gitu. Ya, tapi di sini, saya lihat kamu sebetulnya nggak sendirian ya, Cancer. Entah ini ada siapa, karena ada seseorang yang mendampingi kamu ya. Ini di sini ada the tribe. Ini ada seseorang yang nurturing. Nurturing itu ngemong, yang mendampingi kamu. Either misalnya dia mendampingi secara langsung atau mendampingi secara spiritual. Mendampingi secara spiritual itu dia diam-diam, dia mengirim kamu energi yang menguatkan, energi cinta. Diam-diam dia mendoakan kamu, dia support kamu. Ini orangnya baik ya. Orangnya ramah, orangnya supel gitu. Entah secara terang-terangan atau diam-diam, dia support kamu. Ya, dia support kamu secara energi ataupun real ya. Karena memang ini ternyata beban kamu tuh berat gitu, Cancer. Kamu menanggung satu beban yang berat ya, banyak banget gitu. Bahkan mungkin kamu juga apa masalah orang atau urusan orang, bebannya orang aja itu kamu pikul gitu. Rajin amat. Jadi entah kamu menanggung hidup orang lain atau menanggung beban orang lain, tapi yang jelas kamu bebannya berat gitu. Kamu bawa sendirian lagi semuanya. Jadi ibaratnya kayak kayak apa ya? Ya kayak orang bawa tongkat, tongkatnya orang tuh kamu gendongnya tuh kamu gendong sendiri gitu. Padahal itu mau punyanya orang. Ini bisa berbicara tentang gini ya. Ini bisa berbicara tentang misalnya kamu punya temen atau punya saudara atau siapa yang kamu kenal gitu dan mereka punya beban atau punya masalah kehidupan gitu. Lalu mereka cerita ke kamu ikut-ikutan sakit hati, kamu ikut-ikutan benci. Nah itu sudah ibaratnya sudah kayak bebannya mereka itu kamu tanggung gitu. Ya ngapain? Kan itu kan bukan hidup kamu gitu ya sayang ya. Jangan diadopsi. Beban-beban itu jangan diadopsi. Yang diadopsi itu kebahagiaan aja. Kebahagiaan orang itu diadopsi ya. Tapi kalau beban atau kesusahan orang itu jangan diadopsi ya sayang ya. Berat di kamunya. Oke, dan ini akhirnya Cancer jadi apa ya? Kayak jadi defensif ya. Melindungi diri. Jadi kalau misalnya ada orang deket-deket tuh udah kayak bawaannya tuh udah kayak curiga aja ya. Udah kayak mau ditebas gitu. Kayak mau ditebas bawaannya curiga ya. Kenapa seperti itu? Kamu punya memori, kamu punya data kamu dikecewain orang gitu ya, punya data seperti itu. Dan akibatnya jadi defensif nih Cancer ya. Oke. Dan di sini juga ada Cancer yang nggak tahu ya, mungkin kamu ada terlibat kesulitan finansial sehingga ini harus gali lubang tutup lubang. Well, saya doakan supaya cepat selesai ya. Ini nggak akan selesai kalau misalnya hanya sekedar gali lubang tutup lubang. Harus naik. Ya, harus naik, mengakses keilahian. Mengakses keilahian terhubung dengan higher power. Ya, higher power siapa lagi kalau bukan Tuhan? Tapi sekali lagi kalau misalnya datang ke Tuhan itu tidak meminta-minta sayang. Percuma kalau misalnya kamu datang ke Tuhan tapi kamu meminta-minta. Meminta-minta Tuhan, aku minta ini, minta itu percuma. Karena itu malah justru akan menjauhkan kamu dari Tuhan dan menjauhkan kamu dari apa yang kamu inginkan. Gitu. Perlu diingat bahwa yang kamu rasakan itu adalah doa sesungguhnya pada saat kamu minta-minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta uang. Coba cek di dalam hati pada saat mengucapkan itu yang kamu rasakan apa? Yang kamu rasakan nggak punya uang kan? Nah itulah doa yang sesungguhnya maksud saya. Dan itu yang akhirnya direspon oleh semesta yang nggak punya uang terus gitu selama doanya selalu minta. Jadi stop asking something gitu. Ya, berhentilah meminta-minta kepada Tuhan. Dan ini benar-benar memang kudu apa ya? Silakan mencapai atau mengakses kealihan dengan terhubung dengan Tuhan ya, karena ini saatnya untuk waktu kamu bahagia sayang. It's time for you to be happy ya. Kalau misalnya kamu bahagia itu kamu ngerti kok ini apa yang harus kamu lakukan dengan hubungan yang menggantung, hubungan di ujung tanduk tadi mesti gimana. Jadi semesta itu kita di dalam diri kita tuh punya semesta sendiri.
Ketika di dalam diri kita beres, yang di luar itu ketata satu persatu. Ya, termasuk perintilan-perintilan ini tadi ya. Perintilan-perintilan dan segala kesulitan. Karena ini saya lihat Cancer jadinya cool. Cancer kamu jadi cool banget. Ya. Jadi cool gitu. Mungkin ini cara kamu untuk melindungi diri kamu sendiri ya sayang ya. Oke, caranya bagaimana? Well, sebetulnya ini satu pelajaran yang panjang ya. Saya tuh menemukan kayak gini tuh kursus ikut seminar banyak banget dan itu harganya jutaan. Oke. Jadi kalau teman-teman bisa meditasi silakan belajar meditasi ya. Mengakses Tuhan adalah Tuhan itu cinta. Jadi menghadapi segala sesuatu itu dengan cinta ya. Termasuk kepada orang yang menyakiti kamu, lihatlah dengan cinta. Melihat dengan cinta tuh gimana sih? Kamu akhirnya bisa melihat orang ini tuh sedang sakit, sedang terluka, makanya dia seperti itu. Dan akhirnya ketika kamu memandang seperti itu kan akhirnya kita jadi paham kan? Jadi paham. Saya akan bacakan bentar nih. Ini saya ngeprint sendiri ya. Ini ada sih namanya komunitas Human Earth ya. www.humanearth.net. Ini bagus banget ini. Erianto Rahman dia menulis dia ceritanya lagi dihianati gitu sama temennya. Entah dihianati, entah ditinggal kekasih ya. Dia jelas kecewa, sakit hati, lalu dia meditasi. Ini ada satu kata-kata yang bagus gitu. Ketika terhubung dengan Tuhan itu kecewa hilang, sakit hati hilang, hati ringan seperti sehelai bulu. Rasa menjadi murni bersih. Tak ada sedikit pun yang tersisa yang tidak murni. Ya, hidup jadi damai. Kenapa demikian? Ya Tuhan aja itu maha pengasih dan maha penyayang. Akses sifat Tuhan yang itu. Kenapa ada kita disuruh menghafalkan sifat-sifat Tuhan? Karena kita kita diperintahkan untuk kita bisa adopsi sifat-sifatnya Tuhan. Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Kamu aja disayangin. Masa kamu gak mau menyayangi orang lain gitu? Ya, karena apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu, itulah yang kita dapatkan. Oke, I think so ya Cancer ya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan bagaimana untuk kamu mengakses Tuhan. Coba aja mulai bertanya, mulai berdoa bahwa mulai berdoa, mulai cari tahu bagaimana supaya dekat dengan Tuhan itu caranya gimana. Tuhan di sini yang saya katakan adalah Tuhan yang hakiki ya, bukan Tuhan yang terasa begitu jauh. No, Tuhan itu dekat banget. Even gak terpisah dengan kita. Ya. Yeah. Okay. I think so, Cancer. So, this is the only solution ya. Higher power. Ya. Akseslah keilahian dirimu. Saya banyak banget cerita. Banyak banget, termasuk hidup saya sendiri ya. Teman-teman mereka yang tadinya mengalami taubah yang udah jatuh gelangsar-gelangsar gitu. Tapi ketika menemukan keilahiannya, itu semua masalah tuh selesai. Tapi ini masalah-masalah yang esensial ya. Bukan yang masalah-masalah manusia. Manusia itu kan nyuruhnya kaya, terus apalagi punya istri 6, punya rumah 6 gitu. Itu standar manusiawi gitu. Tapi standar ilahi itu udah kebutuhan kita tuh tercukupi, terpenuhi. Apapun kondisi kita ya. Banyak banget cerita saya melihat orang lain seperti itu. Dan saya berdoa kamu pun bisa mengalami hal yang sama. Jadikan ini sebagai sebuah awal ya sayangku ya. Oke. Silakan mulai belajar meditasi kalau misalnya teman-teman bisa ya. Oke, that's all. Begitu aja Cancer. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih udah menemani saya kali ini dan simak terus ini untuk seri pemberdayaan diri. Saya akan bikin video singkat-singkat seperti ini. Dibedah-bedah ya. Lukanya dibedah satu persatu. Karena kita mau belajar dan bertumbuh bersama. Oke. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya tidak resonate, then it's okay, gak apa-apa. Barangkali kita berjodoh di video yang lainnya. Dan kalau misalnya kamu menginginkan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi saya yang tentu saja berbayar. Kalau misalnya budget kamu terbatas, kamu bisa nanti tungguin saya mengadakan live di YouTube ya. Jadi nyalakan loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi. Oke, that's all Cancer. Semoga kamu menemukan cahaya dan menjadi cahaya itu sendiri. I love you, bye-bye.